Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bersama saya kembali, Watah intinya ya, host yang akan memandu jalannya podcast hingga akhir nanti. Yang mana pastinya tidak akan pernah kami lupakan untuk dapatnya mengundang tamu ataupun narasumber yang sudah berkenan dan pastinya luar biasa untuk dapatnya membersamai podcast kami pada hari ini. Pada ini dilatar belakangi oleh apa sih sebenarnya yang akan kita bawakan pada tamu hari ini, pula beliau ini juga pastinya berawal dari mana. Oke, kita langsung saja kenalan terlebih dahulu dengan Bapak Ahmad Hasbullah, benar Bapak? Iya, betul. Benar, oke. Gimana nih perjalanan menuju podcast FPRB? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya, tidak macet ya Pak ya. Kebetulan malam minggu sekarang, waduh ini sudah spill aja nih. Tidak macet. Oke, tidak macet ya berarti ya. Oke, beliau juga dari Perum Manggis Square ya, Blok I nomor 9, dan beliau ini juga nantinya akan langsung saja menjelaskan dan tema kita sebenarnya apa sih yang akan kita angkat pada kali ini, keterkaitan Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan penanaman maupun produk yang telah jadi. Nah, nantinya langsung saja diceritakan supaya tidak langsung ataupun tidak lama-lama kepoannya, langsung saja ya. Oke, Bapak Ahmad Hasbullah nih, berangkat dari mana sehingga ada latar belakang dari inisiatif membuat produk kopi mangrove. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya. Iya. Pertama karena saya itu memang dulu setelah kuliah di Surabaya memang buka warung kopi, tapi warung kopi Jaya. Kopi Jaya di Surabaya, di belakangnya di kampus IAIN Sunan Ampel. Memang kebetulan saya itu alumni dari IAIN Sunan Ampel. Winsah ya Pak ya? Iya. Pada tahun 1995 setelah lulus. Awal setelah saya itu pulang ke Sampang karena diangkat menjadi pegawai negeri pada waktu itu tahun 2025. Secara besar-besaran pada waktu itu memang saya itu vakum setelah jualan di Surabaya itu di tahun 2005 sampai 2000 berapa? 2000 kurang lebih 2010 pada waktu itu. Pada 2010 pada waktu itu memang saya itu melanjutkan hobi saya jualan di pinggir jalan sebagai itu pedagang kaki lima pada waktu itu. Memang jualannya bukan kopi pada waktu itu. Ada jualan bermacam aneka minuman penyetan, gitu. Penyetan. Tepatnya di itu di daerah Surabaya. Bukan di Sampang, di Tapsiun ini. Terminal itu. Jalan Teguh Umar. Nah, pada waktu itu. Akhirnya karena kesibukan saya itu tidak bisa ditinggal, saya sebagai seorang PNS, akhirnya saya itu vakum pada waktu itu. Setelah tahun 2015. Awal saya itu memproduksi kopi mangrove karena saya itu hobinya mancing pada waktu itu. Memang setiap hari Minggu saya mancing. Mancing saya itu ya ke sungai, ya ke tambak. Kebetulan pada waktu itu saya itu memang mancingnya itu ke tambak di sana ya. Di sana ya. Saya di situ. Pada hari Minggu kalau tidak salah itu ada teman saya yang saya bawa itu ada 5 orang. 6 dengan saya pada waktu itu. Pada mancing memang tidak ada gondolan pada waktu itu Mbak ya. Tidak ada gondolan. Teman-teman hampir duhur itu, teman-teman itu sudah berangkat semua mau keliling. Saya itu capek. Akhirnya pada waktu itu saya berteduh di bawah pohon mangrove. Nah, begitu awalnya. Kebetulan memang pohon mangrove itu lagi berbuah. Memang pohonnya itu tidak terlalu tinggi, pendek gitu ya. Jadi buahnya tinggalan. Pada waktu itu saya langsung melihat buah mangrove ini lagi berbuah. Banyak sekali, lebat pada waktu itu buahnya. Akhirnya saya berpikir, apa sih manfaatnya mangrove ini? Masa Allah itu menciptakan yang namanya pohon mangrove itu buahnya tidak ada manfaatnya. Benar selain sekali. Untuk tangkis ini ya Pak ya. Tangkis laut. Benar. Akhirnya saya itu pada waktu itu karena tidak ada gondolan, metiklah saya itu beberapa buah itu diamati, dilihat gitu. Akhirnya saya itu secara itu lihat di Google. Itu apa sih mangrove itu manfaatnya. Ternyata buah mangrove yang saya petik itu manfaatnya untuk kopi. Baru saya itu punya inisiatif. Kalau begitu nanti saya mau metik sebanyak-banyaknya.
satu tas gitu pada waktu itu. Kurang lebih di tahun berapa itu Pak? Pada tahun 2016. Oke, ya. Tahun 2016. Lanjut setelah itu langsung saya itu proses buka di YouTube, akhirnya memang ada kopi mangrove itu. Cuma saya punya ide baru, mangrove ini supaya lebih enak dan lebih bermanfaat kita campur dengan rempah begitu. Saya itu iya, awalnya gitu Mbak. Oke, jadi memang kalau sudah saya dengarkan ya terenyuh malah ya. Jadi seperti diceritakan kisah seperti itu ya. Jadi diawali dengan seorang pedagang kaki lima penyetan malah ya pada saat itu, lulusan pula dari kampus yang ada di Surabaya, dan pada saat itu pula nggak menyangka terlahir dari sebuah hobi awalnya. Jadi hanya mancing aja kok. Mancing ini apa sih hubungannya dengan mangrove? Sebenarnya kan jauh ya Pak ya. Tapi jauh. nah, kalau sudah ditakdirkan, kalau sudah jalannya, berarti apa sih yang nggak mungkin sebenarnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan diceritakan pula di kurang lebih 7 tahun yang lalu berarti ya, 2006 itu, sehingga bisa terciptanya ataupun ada nih pikiran sedikit seperti itu, ataupun inisiatif membuat produk kopi mangrove seperti itu. Oke, berarti kalau sudah terhitung sudah berapa bulan Pak? Apakah memang pada saat itu menciptakan langsung saja dibuat atau bagaimana? Ya langsung saya, langsung pada waktu itu pulang saya itu langsung diproses buah mangrove itu langsung dipilah gitu, diambil itu bijinya, mengikuti apa yang saya lihat di YouTube itu. Setelah itu saya rajang kecil-kecil dagingnya itu, setelah itu dicuci bersih, setelah dicuci bersih hilang putih-putihnya itu langsung dijemur selama kurang lebih 7 hari. Nah itu campurannya, memang saya campurannya itu dengan rempah. Ada 7 komposisi pada itu jenisnya, ada robusta kopi, terus ada buah mangrove, ada kayu manis, terus ada cabai jamu, terus ada pinang muda, terus ada kayu manis dan buah mangrove itu. Itu varian atau memang salah satu komposisi di dalam kopi mangrove-nya? Jadi varian robusta atau memang kopi mangrove-nya itu isinya ada robusta, ada kayu manis dan lain-lain? Cuma robusta saja. Oh, robusta saja. Bukan arabica. Oke, paham. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana terciptanya pula produk kopi mangrove ini. Nah, sebelum nih Pak ya, produksi ini sudah berhasil ataupun proses dari produksi ini ya, sebelumnya lulusan dari mana Bapak ya? Apa memang ini ada hubungan atau keterkaitan dengan pembuatan dan lain-lain? Tidak. Saya bukan lulusan dari itu. Saya sebenarnya mencoba pada waktu itu. Saya proses dan saya nikmati sendiri. Begini nih ceritanya saya itu. Setelah saya itu proses semuanya, bahan-bahan itu setelah terkumpul, setelah itu diracik, disangrai, setelah itu digiling, baru saya cicipi. Saya minum sendiri. Saya takut kalau saya kan masih khawatir, meskipun di YouTube itu memang bermanfaat, cuma saya tidak berani untuk memberikan kepada orang lain. Saya coba sendiri. Alhamdulillah pada waktu itu memang enak. Setelah saya itu proses setengah kilo pada waktu itu dengan campurannya semua, baru saya enggak bisa bikin mabuk dan bisa bikin apa itu. Berarti uji cobanya langsung ke diri sendiri. Kurang lebih berapa ini Pak waktunya pada saat pencobaan, atau memang dikurun waktu kan 1 minggu nih pencobaannya atau yang gimana? Nyobanya itu 1 malam. Besoknya itu ya enggak segar bugar enggak ada apa-apa, enggak ada efek gitu. Akhirnya pada waktu itu malam selanjutnya satu ngajak warga. Ngajak warga. Undang bapak-bapak, bilang saya punya produk baru, kopi mangrove. Kopi mangrove. Cuma pada waktu itu memang saya itu mau dikasih nama apa gitu. Belum terpikir Pak ya untuk namanya gitu. Ya kebetulan pada waktu itu memang saya itu ada di perumahan, semua pendatang. Jadi memang orang-orang pendidikan kan di sana, ada pegawai negeri, dan para banyak yang pejabat juga di situ. Ya kumpul jadi satu, akhirnya ngopi bareng. Akhirnya saya tanya, gimana Pak rasanya? Nah, enak. Responnya? Cuma ini kopinya kurang muncul gitu. Terus ada yang ini enak, rempahnya terlalu muncul, mangrove-nya kurang begitu. Akhirnya saya coba lagi 1 minggu setelah itu saya coba lagi, buat lagi. Oh berarti ini terlalu banyak rempahnya, ini yang muncul, berarti mangrove-nya saya tunjolkan lagi. Saya tambah dari setengah kilo jadi 1 kilo gitu, rempahnya diturunkan, dikurangi gitu maksudnya. Akhirnya setelah itu coba lagi kepada bapak-bapak ini. Berarti beberapa enak ya? Itu. Cuma ini kurang sedikit, lagi. Oke, saya coba lagi gitu. Akhirnya saya buka lagi, proses lagi. Akhirnya setelah dicoba 3 kali itu
warga bilang ini, "Si Pak, jangan diganti lagi." Oh, cocok sudah Pak ya? Oke, udah remake berkali-kali tapi kan itu Pak. Ada sih Pak kalau dihitung berapa kali sudah? 3 kali. 3 kali tapi Iya, ya 3 cuma ya. kali. Oke, lumayan sih kalau memang di laboratorium itu sudah termasuk replikasi sih Pak. Karena 3 kali udah cukup ya sebenarnya. Oke, jadi pada saat itu menarik nih Pak ya responnya masyarakat karena kan memang kebetulan itu Iya, memang kebetulan. kelompoknya bermacam-macam ya, ada Iya, yang iya, mungkin bisa dikatakan ASN, lalu Ah, masyarakat iya. seperti dan lain-lain, sehingga memang responnya apakah sama pada saat itu, jadi di formula terakhir lah, Iya, seperti apa? Iya, mungkin karena apa ya? Ya, responnya ya mohon maaf ya Iya. kalau masalah itu. Memang untuk stamina, vitalitas katanya orang-orang yang Oh, yang oke, pernah iya, begitu. iya, iya. Itu salah satu manfaat khususnya atau memang salah satunya? Ya salah satunya. Oke, salah satunya. Oke. Setelah saya baca-baca di YouTube dan Google itu memang mangrove itu banyak manfaatnya. Oke. Ya untuk perut kembung, diare, vitalitas, Iya. kayak gitu. Stamina, pegal-pegal Iya. gitu. Cuma itu mangrove saja. Kalau yang lain cabai merah, cabai jamu, terus jahe merah, terus itu kapulaga, pinang mudanya dan kayu manisnya. Iya. Semua itu ada manfaat. Oke. Gitu. Jadi pada saat responnya bukan hanya menjawab ataupun enak seperti itu Pak ya. Ada nggak yang bertanya ini dari apa sih sebenarnya Ya, gitu? banyak yang tanya. Nah, Apa lalu? mangrove itu? Ya, mangrove itu bahasa kerennya gitu Oke, saya. iya. Kalau sampai ini orang Madura asli, mangrove itu adalah tenceng katanya orang Madura. Oke, Tenceng iya. gitu ya. Ya, seperti apa sih, Pak? Ah, ini besok Minggu saya mancing lagi. Saya mau ambil buahnya seperti ini. Akhirnya setelah itu saya mancing lagi, metik pada waktu itu buahnya ini seperti ini. Iyalah seperti ini yang ada di pinggir laut, di jalan-jalan di daerah Tapten itu Iya, ada iya, gitu. iya. Iya itu. Oh iya, ini bisa buat kopi ya, manfaatnya besar sekali. Iya, oke. Nah, Yang gitu. awalnya mungkin kita lihatnya hanya di pinggir jalan gitu Pak ya, Iya. kurang dimanfaatkan. Nah, pula nih Pak ya dari Iya. buahnya sendiri berarti itu apakah memang ini dari buahnya tet ataupun memang ada dari sarinya dan lain-lain itu terbuatnya dari apa berarti? Dari buahnya, jadi dagingnya itu. Jadi buahnya tuh anggap seperti ini ya, bentuknya itu dipilah, ya. Setelah itu diambil bijinya, setelah itu diracang. Dagingnya. Oke. Itu mangrove itu kan banyak macamnya, Pak. Setelah saya itu senang ke Iya. mangrove itu, Iya. saya itu kalau ke mancing lagi itu saya lihat itu mangrove itu ternyata banyak. Ada yang dibuat permen, ada yang dibuat manisan, bentuknya ada yang besar seperti Oke, ini, iya. ada yang kecil, terus ada yang seperti pedang-pedangan. Kalau punya saya itu yang buat kopi itu buahnya itu ada ekornya panjang gitu. Iya. Nah, itu ada jenisnya apa namanya gitu. Oke. Lalu diambil? Diambil saya itu buahnya Iya. yang sudah katanya orang Madura itu maden kemampu sudah agak matang gitu. Oh, iya, iya, Kalau iya, masih iya. kecil-kecil itu belum. Ya, berarti dikupas dulu gitu Pak ya. Enggak usah dikupas. Oh, langsung. Langsung. Oke. Langsung. Ini kok saya kepo ya, mungkin bawa produknya bapaknya ya? Bawa ya, oke. Boleh nih. Aduh, kayak masyarakat juga atau teman-teman di sana pada kepo ya, ini beneran nggak sih produk kopi ini udah dibuat gitu kan ya? Wow, dari brandnya aja sudah Iya. bagus banget ya teman-teman sekalian. Oke, Terbes ya, Ya. produk Terbes. Ini apa Pak filosofinya namanya? Filosofinya. Sebenarnya saya itu apa ya mau dikasih nama Iya. apa ini? Kopi mangrove ini. Akhirnya saya itu punya apa ya ide, pakai kalau juara banyak sih kopi Iya. juara namanya. Iya, benar. Kalau di bahasa Madura kan aja terbus, artinya kan terbus itu kan tembus. Iya, Gitu. iya, oke. Juara. Oh, Begitu, oke. iya. Terbes itu artinya tembus Iya, ya. tembus, Oke, juara gitu, iya. Oke, itu harapannya. Jadi filosofi memang bagaimana caranya berarti harapan Iya. dan doa seperti itu Pak ya. Lalu yang kuning ini varian atau bagaimana? Ini Pak? varian kemarin masih belum lama, ini sebenarnya ini ada 4 bulanan gitu. Saya coba ada 3 varian. Ini Variannya? biasanya untuk ibu-ibu itu biasanya enggak terlalu senang kan yang kerempah. Jadi saya itu Iya. coba yang 3 komposisi, jadi kopi, terus jahe dan mangrove. Ini Oke, iya. tidak strong gitu. Iya, benar sekali. Itu seperti ini. Oke, kalau kita lihat produknya di sini sudah MUI ya Pak ya. Iya. Sehingga memang kalau boleh tahu pula, apakah memang Terbes ini atau kopi produk mangrove-nya, Iya. produk kopi mangrove sudah teruji sebelumnya Pak? Oh, sebelumnya ya belum. Tapi alhamdulillah bulan kemarin sudah uji nutrisinya sudah keluar dari Disperindak. Oke, iya. Cuma belum saya masukkan ke situ karena
terlanjur buat kemasannya eman Iya. itu dibuang. Oke, iya. Karena memang pastinya masyarakat ingin ya Pak ya, penerimaannya tuh baik, mulai dari bagaimana produk ini bisa halal mungkin seperti itu ya. Lalu pula ini sudah BPOM nggak sih seperti itu. Nah, sejauh ini pada saat penjualan sudah banyak Pak ya lakunya atau bagaimana? Yang namanya penjualan itu mohon maaf ya timbul tenggelam. Oke, ya. Ya baru-baru ini ada 2 bulan yang lalu sampai sekarang ini alhamdulillah penjualannya lumayan meningkat setelah saya mengikuti itu pada waktu itu Mubes 5 di FPRB itu. Oh iya, oke. Banyak ternyata orang Jawa dengan orang Madura itu lain. Orang Madura itu cuma agak cuek kadang. Iya, oke. Iya. Kalau orang Jawa itu tahu. Kopi mangrove gitu. Iya. Malah lebih kepo ya Pak, ya care gitu ya. Oke. Iya, malah kemarin itu ada yang telepon, "Pak, kalau dikirim ke rumah ke Sambon itu bisa ndak?" "Oh, bisa, sampean kirim alamat gitu." Iya, oke. Iya gitu. Wah, oke. Jadi ini ya. Nah, lalu Bapak pada saat penjualan ini ada nggak sih mungkin dari masyarakat pula mengomentari maupun merespon ini sudah nggak BPOM-nya ataupun ujinya, karena kan kadang memang bisa dikatakan sensitif ya Pak ya, terkait betul. Sterilisasinya pula juga bagaimana konsumsinya bisa diterima maupun memang sudah nih cukup dan pas, karena memang sejatinya obat tradisional itu ujinya kalau dari jamu saja tidak ada uji ya Pak ya, lalu obat-obat yang lain itu ada uji namun beberapa saja, entah itu dari hewan, manusia, uji coba dan lain-lain. Nah, untuk kopi sendiri itu bagaimana Pak? Untuk kopi sendiri ya alhamdulillah saya itu untuk BPOM-nya ya belum memang. Iya. Cuma tanggapannya masyarakat setelah lihat di kemasannya itu bagus, ini sudah modern, ini sudah bagus, ini layak dimasukkan ke pasar modern gitu. Apalagi ada halalnya gitu. Untuk BPOM-nya sementara belum, untuk uji nutrisinya sudah, cuma belum saya masukkan gitu. Sip itu. Memang branding mulai dari kemasan juga Pak ya, lalu label-label di belakang ini yang memang menyatakan bahwasanya produk ini telah dan lain-lain, sehingga masyarakat itu pula bisa menerima gitu Pak ya. Pula juga lebih menarik ketika memang bungkusnya tidak yang seperti umum, mungkin plastik klip gitu Pak ya, atau plastik yang biasa, kan memang branding itu sangatlah mendukung. Benar sekali mempengaruhi. Pertama memang seperti itu Mbak. Dulu saya itu tahun 2017 saya masih desain sendiri dengan teman di sana itu ya pakai plastik biasa yang transparan itu cuma ditempeli gitu. Hari setelah saya itu ikut pelatihan di BPWS yang diadakan di Hotel Camplong pada waktu itu, banyak teman-teman UMKM itu akhirnya didesain setiap produk itu dari BPWS. Itu yang desainnya dari Surabaya itu. Gitu. Cuma kemarin saya itu kan warnanya seperti ini Mbak, yang hijau ini ya. Cuma saya bilang namanya Pak Alfian. Pak Alfian, untuk ganti nama enggak boleh itu sudah daftar mereknya Pak. Gitu. Benar-benar. Ini sudah terdaftar, kalau cuma ganti warna enggak apa-apa sampean. Ya ini kurang ini kalau hijau gitu saya. Lembut gitu Pak ya, yang penting tulisannya sampean itu enggak usah diganti ya, karena ini sudah terdaftar mereknya. Iya, benar sekali. Kita flashback ke poin produksi nih Pak ya. Kok saya masih pengen ngulik banget nih Pak. Berarti sejauh ini Bapak sendiri ini sudah membentuk forum kah, komunitas kah, atau bagaimana Pak? Ya untuk forum komunitas ya belum saya Pak. Berarti produksinya ini keluarga atau bagaimana? Sendiri. Ya, cuma untuk pengemasan, pas untuk supaya bagaimana legalitas itu bisa secepatnya bisa terrealisasi untuk kopi ini, makanya saya ikut itu UMKM, ikut paguyuban Sekar Poteh. Ya awal mula sebenarnya itu saya itu orang perizinan Pak, itu yang melihat kopi saya itu masih bungkus yang plastik transparan itu. Jam 2 setelah saya ngajar pulang dari tempat kerja ada telepon pada waktu itu, "Pak, sampean yang produksi kopi mangrove, kopi terpus." "Iya Bu, ini dari mana?" "Saya dari perizinan." "Saya dari perizinan. Pingin tahu saya Pak di mana rumahnya?" "Oh, rumah saya di Manggis Square Bu, ini. Bisa ketemu?" "Bisa." Akhirnya cerita singkat, datanglah ibu itu dengan bapak Bu Ayi pada waktu itu, Bu Ayi sama Pak siapa lupa saya itu, langsung beli 10, padahal kemasannya masih manual itu Pak, masih transparan ya. Transparan. Beli, besok mau saya bawa ke Jogja pada waktu itu.
Pangeran. Oke. Iya. Oh, oke. Setelah pulang dari Jogja, gimana Bu, ada yang laku? Bukan tidak laku sebenarnya nih Pak, cuma legalitasnya belum ada semua. Oh, oke, iya. Gimana caranya Bu? Saya bantu ya Iya. untuk perizinannya. Nanti sampai lulus ke halalnya. Tapi berproses tidak apa-apa. Sabar menunggu gitu. Langsung dijawab aja gitu Pak ya, balasannya sabar untuk menunggu itu. Nah, lalu? Iya, setelah itu iya mengikuti proses itu pelatihan ya di Hotel Camplong, di Hotel Panglima, pameran saya diikutkan sama Bu Ayi pada waktu itu. Iya. Pak, besok ada pameran pembangunan, ikut ya, kopi terpus, kopi murni. Siap Bu, siap. Wah, pokoknya siap iya. gitu. Malah jadi pusat Pak ya, perhatian juga. Kita nggak expect bahwasannya akan dihubungi oleh orang Iya, perizinan, bahwasannya memang seperti ini ya, namanya juga perjalanan Pak ya pastinya. Dan pula Bapak kalau memang tadinya sudah terjawab bahwasannya produksi ini belum ada komunitas, jadi langsung terlahir dari keluarga terlebih dahulu, jadi mandiri diri sendiri. Iya, Nah, sendiri, iya. lalu untuk produksinya sebulan itu berapa kali Pak? Ya kembali lagi timbul tenggelam itu. Oh, timbul tenggelam lagi. Oh, menyesuaikan berarti ya Pak ya. Menyesuaikan. Oke, Iya, ya. gitu. Sejauh ini paling banyak deh Pak, sebulannya berapa untuk produksinya, berapa kilo? Sebulan ya, iya 5 kilo, 10 kilo dengan campurannya itu, Iya. komposisi yang lain itu. Ya kalau seperti ke 2 bulan Iya. kemarin tuh lebih malah. Saya kemarin tuh produksi 5 kilo, bulan kemarinnya 5 kilo lagi. Tadi pagi saya itu produksi 5 kilo, 5 kilo dengan rempahnya itu 9 kilo lah, 9 Iya. kilo kali 3 gitu. Oke, sekitar Banyak, ini ya 27 ya. Iya, Oke. kurang lebih 30. Oke, 30 sampai ya. Itu per bulan atau per minggu? Bisa jadi. Bisa jadi, Mbak. Oke, ya itu ya. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya. Memang terlahirnya pun tidak sesat-sat itu. Butuh Iya. perjuangan, butuh kisah Perjuangan. juga Lama gitu ya. sekali. Lama sekali malah Iya, ya. lama. Dari bertahun-tahun juga Bertahun-tahun. gitu ya. Nggak ada expect juga untuk berjualan kopi mangrove malah sebelumnya ya Pak ya. Iya, enggak ada. Oke. Nah, namun nih Bapak ya, kalau sudah memproduksi seperti ini, yang menarik pun sudah banyak banget konsumen yang tertarik pula. Iya. Nah, untuk pula dapatnya pada konsumen sendiri Pak ya, apakah memang sudah melakukan ekspor import gitu? Kemarin saya sudah ingin mencoba, bukan ingin mencoba, Iya. menghubungi teman. Ya itu kan sering ngirim barang ke Brunei, ke Malaysia. Oke. Pernah ada yang menghubungi, saya punya teman itu katanya mau dibawa ke Timur Tengah, ke Arab Iya. Saudi. Sampai sekarang tidak ada informasi begitu. Oke. Ditunggu berarti Pak ya? Seperti Iya, itu. ditunggu, sabar Iya. lagi itu. Sabar lagi, sabar menunggu lagi gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, nih Pak ya, juga ada salah satu pernyataan yang perlu kita ketahui Iya. untuk teman-teman dan masyarakat sekalian, bahwasannya mangrove ini kan penghasil oksigen yang tinggi. Iya, Ya, betul. kita ketahui bersama itu. Lalu mungkin nih Pak, giat-giat untuk menjaga ekosistem mangrove, karenanya tadinya saja nih bisa saja 1 bulanan gitu ya, kurang lebih itu bisa memproduksi 27 sampai 30 kg. Sehingga nah keterkaitannya dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana pula, bagaimana Pak untuk dapatnya menjaga ekosistem itu sendiri? Sebenarnya tidak sampai 27 Pak. Itu kan cuma campurannya. Oke. Paling dalam 3 Oke. produksi itu cuma Iya. 3 kilo lah gitu. Dan lagian memang mangrove itu mengandung energi yang tinggi. Ya, oksigen yang tinggi ya? Yang tinggi. Oke. Ya, udah. Cuma saya pikir tidak ada itunya ya, tidak ada kendalanya. Karena yang saya butuhkan itu, saya perlukan itu cuma sebagian kecil. Oke, iya. Buahnya itu dan tidak sampai itu Merusak gitu ya? pohonnya. Enggak, Oke. ya, gitu. Oke. Namun sejauh ini pula nih Bapak ya, dari produksi maupun kalau kita bicara lagi manfaat dari mangrove, bahwasannya memang oksigennya tinggi, itu perlu perizinan pula tidak Pak untuk metiknya, atau umum sejauh ini, karena kan terlihatnya pastinya wah ini Bapak ini sering metik nih dan lain-lain, itu bagaimana? Untuk memetik saya itu tidak pernah izin. Cuma saya itu punya teman di sana itu petani, ya petambak itu yang Oke. punya tambak Ya. itu. Cuma saya itu kalau pesan itu, Pak, saya petikkan itu, ambilkan buah mangrove begitu. Ambilnya 30 satu segelangsing itu paling 1 pohon atau 2 pohon. Oke. Itu sedangkan pohon mangrove itu buahnya itu sampai tidak dimanfaatkan. Yang jahat itu banyak sekali. Iya. Hemat Oke. sekali, ya mubadir lah. Iya, benar Pak. Jadi kalau menanggapi
buahnya saja tuh eman banget gitu ya, bertaburan gitu, nggak ada Iya. yang manfaatkan atau yang lain-lain. Nah, melihat itu kami nilai ekosistem mangrove ini memang kurang terjaga. Nah, terkhususnya di Kabupaten Sampang. Nah, lalu pula ada pun reklamasi dengan hal tersebut, Pak. Iya. Sehingga nih bagaimana, Pak, dari Bapak sendiri menanggapi hal tersebut? Jadi kan itu suatu bencana juga sebenarnya. Jadi bertaburan, tidak ada manfaat, pada akhirnya larinya ke sampah dan lain-lain. Oh begitu. Ya kalau menurut saya untuk solusi jalan keluar supaya tidak berserakan ya supaya Iya. bermanfaat Oke. ya dimanfaatkan ya buahnya itu. Seperti Oke. saya itu kan juga membantu Iya, untuk iya, memanfaatkan benar, buah benar mangrove. sekali. Ya, Oke. karena saya itu tidak merusak kan. Iya. Cuma ngambil metik buahnya. Iya. Gitu. Kalau sudah banyak begitu kalau sudah tua jatuh tidak dimanfaatkan jadi itu nanti jadi Iya. sampah yang Oke, tak benar sekali. bermanfaat. Iya. Gitu. Kalau sudah ada sedikit think ya Pak ya, atau pikiran terkait memang kalau bisa ya memang harus dijaga ataupun Iya. memang tadinya bertaburan itu bagaimana pula cara kita manfaatkannya. Iya, Lalu betul. sejauh ini ada nggak sih Pak untuk dapatnya memplanningkan edukasi pada masyarakat, sosialisasi sehingga yang menciptakan kopi mangrove itu bukan hanya di Terbes saja ataupun Iya. memang ada komunitas lain nantinya. Iya, ya saya memang punya inisiatif. Dulu pernah saya diundang di Kodim Ya. Sampang itu untuk memberikan materi bagaimana cara pembuatan kopi mangrove. Pernah saya memberikan materi. Ya, cuma satu kali sampai di situ saja. Tidak tahu ada tindak lanjutnya Oke, yang dari ya. Kodim tidak tahu. Rencana saya itu memang ingin kerjasama dengan pondok pesantren atau yang organisasi saya siap Ya. membuat. Karena saya Oke. ini bukan saya membeli ini, Iya. karena saya ini ciptaan saya sendiri untuk Oke, membuat ya, kopi benar mangrove sekali. gitu. Oke, itu ya teman-teman sekalian atau masyarakat. Jadi bagaimana nantinya terjawab pula sehingga nantinya pula dari kopi mangrove ini atau yang kita kenal brand lokalnya itu Terbes seperti itu ya. Jadi memang bagaimana nantinya bukan hanya kami yang ingin merekrut ataupun menunggu, tapi teman-teman sekalian harus ada iktikat baik pula. Apakah memang mau eksekusi atau mungkin hanya diam saja seperti itu. Jadi mau untuk dapatnya pula nih teman-teman sekalian, mulai dari tadinya telah dijelaskan didasari pula inisiatif itu ternyata terbuat dari apa sih, terbentuk dari apa, dan pula tadinya sudah dijelaskan mulai dari variannya, pula pun bagaimana respon pada masyarakat. Jadi tidak semudah itu gitu Pak ya, ada Iya, iya. perjalanan di situ. Nah, lalu sebelum kita lanjut pula nih ya, saya akan memberikan waktu untuk tim behind scene di sana ya untuk dapatnya bertanya. Nah, sepertinya udah kayak raise hand gitu ya, mau tanya, oke silakan. Pak, ini Pak ya, tadi masalah reklamasi paham kan, reklamasi Pak. Reklamasi itu kayak menggunakan mengurukan kayak mengurukan di pantai. Pengurukan. Ya, Iya. itu kan kemudian diburu memang. Itu kan sebenarnya kan merusak ekosistem mangrove. Iya. Nah, itu kan sebagai pengguna mangrove juga punya tanggung jawab misalnya untuk Iya. merawat. Kira-kira giat-giat yang pernah dilakukan Bapak itu mungkin secara pribadi, internal ataupun ikut ke organisasi yang lain itu pernah nggak dilakukan? Iya, mohon maaf untuk sementara untuk reklamasi saya tidak pernah ikut di situ. Iya, tidak pernah ikut. Oke. Terus terang saya tidak pernah. Artinya langsung memanfaatkan dari alam liar saja. Iya. Iya. Oke. Ada lagi nih dari tim behind scene? Mungkin ini Oke, gimana tuh? kedepannya ini kan kopi Terbes ini melalui pemiliknya ini owner ini ikut bertanggung jawab. Oke, Terhadap iya. lingkungan. Makanya kesini ini adalah langkah awal untuk bekerja sama dengan FBRB Oke. menjaga lingkungan. Iya. Nah, untuk merawat Kita lingkungan. bekerja sama bukan hanya memanfaatkan buahnya, tapi kita ingin melindungi atau Ekosistemnya pula gitu ya. Oke. ikut menjaga, menanam gitu. Ya, itu ya. Maksudnya itu otomatis kalau pohon mangrove-nya itu punah, Iya. mangrove-nya juga punah. Iya, oke iya. Siap, siap. Karena Iya. itu ya rumahnya. Selain Oke. dimanfaatkan untuk jadi produk, mangrove itu kalau siang itu penghasil oksigen yang lebih besar dari tanaman yang di darat. Iya. Dan itu menjadi bahan sebagai melawan polutan-polutan yang sekarang ini. Iya, iya. Artinya sebagai pengguna mangrove itu harus punya tanggung jawab lah, itu kepedulian bersama. Gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Maksudnya kira-kira kedepannya mungkin saya planning, oh iya, saya juga punya tanggung jawab ini. Kalau nanti ada penanaman, saya juga ikut kan gitu. Oh, iya. Oke, iya. Koordinasi. Nah, di Kedepannya sini, ingin menanam bersama di forum FBRB. ini sebenarnya kan sebagai sosialisasi terkait dengan kebencanaannya.
menjaga alam, merawat alam, gitu, lingkungan. Gitu. Iya, baik Mas. Iya. Saya itu kenal dengan FPRB melalui Mas Arif itu ya. Oke. Sebenarnya itu sangat tertarik sekali. Iya. Saya itu memang peduli, cinta lingkungan, apalagi ya yang sangat bermanfaat, mulai dari daun, terus kulitnya, pohonnya, ya batangnya, terus sampai ke buahnya. Bagaimana untuk supaya tidak punah? Ya saya ikut. Kalau memang ada organisasi seperti itu, saya mau ikut gitu. Oke, Penanaman mangrove 10.000 Iya. atau bagaimana saya Oke. ikut. Makanya saya itu begini kemarin. Iya. Bagaimana caranya mau ikut itu organisasi semua? Saya kan bukan orang organisasi, mau ikut di situ kan aduh. Oke, Begitu. ya ini dia. Jadi memang Dicatat Mbak Sada. Oke, iya, saya sudah catat nih. Iya. Benar-benar banget. Jadi memang itu ya, teman-teman sekalian. Jadi memang kami pun menghadirkan narasumber di sini bukan hanya nih untuk dapatnya menceritakan saja, namun pula kita harus ulik pula. Jadi sejauh ini tuh sudah sampai mana sih sebenarnya? Nah, di sini udah ketemu nih titik temunya, sehingga kita juga sangat welcome dari FPRB, sehingga pula nantinya bisa nih Pak bergabung dengan kami seperti penanaman maupun reboisasi dan Siap, lain-lain siap. gitu ya. Oke, siap ini ya. Siap. Oke, selalu siap ini. Oke, jadi itu ya terjawab pula dari inti maupun titik temu dari kopi mangrove maupun penjagaan dari ekosistem dari mangrove sendiri. Nah, untuk dapatnya menutup pula Bapak bisa nih dikasih closing statement buat teman-teman maupun masyarakat di sana bahwasannya apa sih yang perlu kita ketahui dari mangrove dan tadinya pula terstitch cinta alam dan lingkungan. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya adalah yang memproduksi kopi berlatar belakang buah mangrove, yang buahnya sangat bermanfaat sebenarnya, meskipun selama ini tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun kami punya inisiatif sendiri. Setelah baca-baca secara kebetulan lagi, alhamdulillah saya itu bisa memproduksi kopi mangrove begitu. Namun kita sebagai warga yang baik, kita harus cinta lingkungan supaya bagaimana mangrove itu tetap tumbuh dan subur di lingkungan kita, karena manfaatnya sangat besar sekali untuk tumbuhan mangrove untuk menjaga ekosistem alam. Iya, gitu benar supaya sekali. iya. Terus untuk warga, saya menghimbau kita manfaatkan tumbuhan atau sumber daya alam yang ada di Madura, Sampang khususnya, kita manfaatkan, kita cari sebanyak-banyaknya supaya pertumbuhan ekonomi di Sampang Yep. semakin tumbuh dan berkembang, begitu Mbak. Oke, terima kasih ya Bapak Ahmad Hasbullah yang telah memberikan closing statement pula. Dan dari awal juga sudah menceritakan latar belakangnya, lalu pula dari variasinya nih yang di depan saya ya, dari kopi mangrove yang sudah berbrand ya, Iya. Terbes. Nah, teman-teman sekalian bisa nih langsung saja nantinya bisa dicek kolom komentarnya ya, ataupun nanti tanya-tanya di DM IG nih, pengen pesennya di mana ya. Nah, kita langsung saja jawab nantinya. Nah, pula teman-teman sekalian, unik sekali dan pastinya menjadikan inspirasi bagi kita semua bahwasannya perjalanan yang cukup jauh, merintih tertatih terlebih dahulu, mulai dari tadinya jadi lulusan kuliah dari salah satu universitas di Surabaya, lalu berjalan pula menjadi pedagang keliling kaki lima, dan itu sangat jauh loh dari ekspektasi yang sekarang, yakni hanya penjual penyetan. Namun teman-teman sekalian, jangan jadikan itu hal yang membuat kalian pesimis. Jadi tetap optimis bahwasannya dari terlahirnya hobi saja, mulai dari mancing aja nih ya, terlahir sebuah produk kopi mangrove yang sangat luar biasa. Nah, itu dia. Jadi saya harap jangan hanya menikmati keindahan alam, tapi kita juga harus dapat menjaganya. Dan pastinya berikan yang terbaik nih pada alam, dan alam akan memberikan yang terbaik pula kepadamu atau kita semua, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi semuanya. Oke, itu saja ya podcast pada kali ini, dan pastinya nantinya kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Oke, kita closing dulu Pak ya, kita yel-yel dulu boleh ya. Jadi FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Boleh ya, dikepal dulu nih. Oke, yuk kita persiapan dulu ya. Oke, FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bisa ya? Oke, FPRB Sampang, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih pada podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.